Shalom, bahasa Yunani tata bahasa dasar kembali menyapa teman-teman semua. Kita ketemu lagi. Saat ini kita akan melanjutkan materi kita dengan masuk pada kata kerja ya. Jadi sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang abjad, sudah belajar tentang tanda baca, tanda hembus, tanda aksen dan sebagainya. Maka kali ini kita akan masuk pada hal yang mendasar dalam mentransliterasi dan menerjemahkan bahasa Yunani, yaitu kata kerja. Nah, kata kerja yang paling pertama yang akan kita temui adalah kata kerja indikatif aktif present, atau ada yang menyebutnya present indikatif aktif ya. Tidak masalah teman-teman mau pakai istilah yang mana saja, selama merujuk pada hal yang sama itu tetap diterima. Nah teman-teman, kenapa kita akan memulai dari kata kerja indikatif aktif present? Karena kata kerja indikatif aktif present pada akhirnya mendata bentuk-bentuk dasar dari semua kata kerja bahasa Yunani, tepatnya di indikatif aktif present orang pertama tunggal. Selanjutnya nanti akan kita bahas dalam materi saat ini. Mari kita bahas dulu hal-hal mendasar sehubungan dengan kata kerja. Nah teman-teman, semua kata kerja dalam bahasa Yunani pada akhirnya akan mengandung 4 unsur utama, yaitu modus, arah, waktu, pelaku. Modus, arah atau bentuk, waktu, dan pelaku. Mari kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu unsur modus, mode atau mood, yaitu bagaimana pernyataan itu dibuat. Apakah pernyataan itu dibuat sebagai suatu fakta yang kita kenal sebagai modus indikatif, atau hanya sebatas suatu pengandaian yang akan kita sebut sebagai modus subjungtif dan sebagainya. Akan ada modus-modus yang lain juga. Nah, hari ini kita akan membahas modus indikatif, yaitu sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur arah atau bentuk, yaitu bagaimana hubungan antara subjek dan kata kerjanya, yaitu apakah subjek yang melakukan pekerjaan, kalimat aktif, atau subjek yang justru dikenai pekerjaan, kalimat pasif. Kemudian yang ketiga yaitu unsur waktu, yaitu mengenai kapan suatu tindakan atau kata kerja itu dilakukan. Apakah waktu sekarang, waktu lalu atau waktu lampau, atau waktu yang akan datang. Dan selain itu juga akan menunjuk pada macam aksi atau jenis tindakan dari suatu bentuk kata kerja. Akan saya jelaskan lebih lanjut dalam video saat ini. Nah, kemudian unsur yang terakhir adalah unsur pelaku, yaitu mengenai siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Teman-teman, ini adalah lanjutan dari materi tadi ya, bahwa ada unsur pelaku pada salah satu dari 4 unsur kata kerja. Nah, inilah unsur pelaku yang sudah kita bahas tadi. Siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut? Siapa yang melakukan kata kerja tersebut? Siapa pelakunya begitu? Dan akan ada 6 kemungkinan setidaknya, yaitu bisa saja dia orang pertama tunggal, aku atau saya, bisa jadi orang kedua tunggal, kau atau engkau, orang ketiga tunggal, ia atau dia, orang pertama jamak, kami atau kita, orang kedua jamak, kamu atau kalian, dan orang ketiga jamak, mereka. Nah teman-teman, kata kerja dalam bahasa Yunani didaftarkan dalam kosakata dan kamus leksikon dalam bentuk kata kerja indikatif aktif present orang pertama tunggal. Dengan kata lain, bentuk ini merupakan bentuk dasar dari setiap kata kerja Yunani, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian awal tadi. Inilah yang menjadi penyebab kenapa kata kerja indikatif aktif present harus kita pelajari pada bagian awal, karena kata kerja indikatif aktif present akan memuat bentuk dasar dari semua kata kerja bahasa Yunani. Kita lanjut teman-teman. Pada bagian ini kita akan melanjutkan pada kata kerja indikatif aktif present dan bagaimana rumus-rumusnya. Lanjut teman-teman ya. Untuk mengenali atau mengidentifikasi kata-kata kerja dalam bahasa Yunani, maka yang sangat penting untuk diperhatikan adalah akhiran-akhiran untuk setiap bentuknya,
Inilah yang akan menjadi rumus nanti, yang akan menentukan ini kata kerja apa dalam bahasa Yunani. Untuk jenis kata kerja indikatif aktif present, akhiran-akhirannya atau rumusnya adalah sebagai berikut. Orang pertama tunggal, O. Orang kedua tunggal, eis. Orang ketiga tunggal, ei. Orang pertama jamak, omen. Orang kedua jamak, ete. Orang ketiga jamak, usin. Sehingga untuk mempermudah teman-teman menghafalkan, teman-teman boleh menyebutkan dengan pola seperti ini. O, eis, ei, omen, ete, usin. Sekali lagi. O, eis, ei, omen, ete, usin. Nah, teman-teman, kita mulai dengan contoh pada bagian pertama, yaitu orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal akhirannya O. Sebagai contoh, kita padankan dia dengan kata liuo. Liuo terjemahannya saya sedang melepaskan. Liuo artinya melepaskan. Orang kedua tunggal akhirannya eis. Sehingga liuo diberi akhiran eis akan jadi liu eis. Terjemahannya engkau sedang melepaskan. Ya, ketemu dari mana kata engkau di situ? Karena dia adalah orang kedua tunggal, engkau atau kau. Sedangnya adalah karena dia kata kerja present, kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi atau sementara berlangsung. Itu petunjuknya ya teman-teman. Selanjutnya, orang ketiga tunggal, akhirannya a, padankan dengan liuo, dia akan jadi liu a, dia sedang melepaskan. Orang pertama jamak, akhirannya omen. Padankan dengan kata liuo akan jadi liu omen, kami sedang melepaskan. Orang kedua jamak, ete. Padankan dengan kata liuo akan jadi liu ete, kalian sedang melepaskan. Orang ketiga jamak, usin. Usin padankan dengan liuo akan jadi liu usin, mereka sedang melepaskan. Di sini mohon perhatian dari teman-teman semua bahwa kita harus memperhatikan bahwa di dalam bahasa Yunani, subjek tidak perlu diekspresikan dalam kalimat, melainkan sudah terkandung dalam kata kerjanya. Beda dengan bahasa Indonesia, misalnya kita akan bilang bahwa ibu pergi ke pasar, subjeknya ibu, kemudian disertai dengan predikat dan objek dan kata keterangan dalam keadaan kalimat-kalimat tertentu. Nah, dalam bahasa Yunani, subjek, predikat, objek, atau bahkan keterangan sudah bisa include dalam satu kata kerja saja. Selanjutnya teman-teman, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bentuk waktu atau tense dalam bahasa Yunani, selain bermakna untuk menunjukkan bentuk waktu sekarang, lalu, atau yang akan datang, juga menunjukkan macam aksi atau jenis tindakan. Jadi untuk kata kerja dengan tense present dalam bab ini, selain bermakna sebagai pekerjaan atau tindakan yang sedang atau sementara dilakukan, dia juga akan mengandung makna sebagai suatu tindakan yang berlangsung terus-menerus, atau tindakan yang berulang-ulang dilakukan, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Sehingga ini yang perlu teman-teman pahami juga, bahwa present tidak melulu menunjukkan waktu yang sementara terjadi, tapi juga sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, secara rutin. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan belajar tentang yang disebut sebagai movable nu atau nu yang dapat dipindahkan. Nu yang berada sesudah iota dari akhiran orang ketiga jamak yang tadi sudah kita lihat ya dalam rumus yang diberi tanda kurung. Dia adalah movable nu. Umumnya ia akan ditambahkan ketika huruf terakhir suatu kata adalah iota atau epsilon, dan kata yang mengikutinya dimulai dengan vokal atau vokal rangkap, atau memiliki tanda baca tertentu. Karenanya nu tersebut ada kalanya dipakai, tapi ada kalanya tidak. Nah, setelah kita belajar tentang kata kerja indikatif aktif present, kini muncul pola baru ya, atau modus baru, yaitu infinitif. Kata kerja infinitif aktif present.
Kata kerja bentuk infinitif aktif present akan ditandai dengan akhiran ein, hanya satu saja, ein. Kalau tadi indikatif aktif present ada o, eis, e, omen, ete, usin. Kalau infinitif aktif present hanya satu akhirannya, ein. Nah, infinitif adalah kata kerja yang tidak mempunyai pelaku. Kalau indikatif aktif present tadi ada aku, engkau, dia, kami, kalian, mereka, maka untuk infinitif ini ciri khasnya. Ciri khas dari infinitif adalah bahwa dia tidak punya pelaku. Tidak ada orang atau hal yang lain yang melakukan pekerjaan tersebut. Itu hanya berlangsung seperti itu saja, tanpa ada keterangan siapa yang melakukannya. Infinitif dapat menjadi subjek atau juga objek dari kata kerja yang lain dengan mengikuti kata kerja itu, terutama untuk kata kerja telo atau melo. Ya, sebelum saya lanjut ya, di situ ada contoh untuk kata kerja infinitif, yaitu kata liuein. Liuein, liuo tadi sudah kita temui dalam penjelasan. Liuo artinya melepaskan, sehingga liuein bisa diterjemahkan sedang melepaskan ya, jangan sampai presentnya hilang. Jadi liuein artinya sedang melepaskan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa infinitif dapat menjadi subjek untuk kata kerja yang kata kerja lain yang dengan mengikuti kata kerja itu, terutama untuk kata kerja telo dan melo. Maka contoh di situ ada kata telo blepein. Telo blepein dapat diterjemahkan saya sedang ingin melihat. Baik teman-teman, kali ini kita punya tugas ya, yaitu untuk menambah hasanah kita soal vocabulary atau kosakata dalam bahasa Yunani. Nah, hari ini ada 12 kata kerja yang harus teman-teman hafalkan dan ada satu kata penghubung. Kita mulai dari yang pertama, ada ago. Ago artinya lead, go atau bring. Jadi pergi, memimpin atau membawa. Kemudian akuo. Akuo artinya hear atau mendengar. Blepo, yang ketiga ada blepo artinya melihat. Yang keempat ada ginosko artinya mengetahui atau mengenal. Yang kelima ada heurisko. Heurisko artinya mendapati atau menemukan. Yang keenam ada echo. Echo artinya mempunyai atau memiliki. Kemudian yang ketujuh ada telo. Telo artinya wish, ingin atau mengharapkan. Yang kedelapan ada lambano. Lambano artinya take atau receive. Ini saling bertolak belakang artinya ya, yaitu mengambil atau menerima. Kemudian yang kesembilan ada lego. Lego artinya say atau speak, mengatakan atau berbicara. Kemudian yang ke-10 yang tadi kita gunakan sebagai contoh, liuo artinya lose ya, melepaskan atau meniadakan. Kemudian yang ke-11 ada melo. Melo artinya be about to, hendak atau akan. Yang ke-12 ada pistewo, believe atau percaya. Nah, kemudian ada satu kata penghubung, kai artinya dan. Jadi kai artinya dan, ini berfungsi sebagai kata penghubung dalam bahasa Yunani. Demikian materi kita hari ini teman-teman. Semoga tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom.